Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Maulina Faliha dengan NPM 7342410 dan rekan saya. Dan saya Artika Purnamasari dengan NPM 7342005. Kami dari kelas 1A S1 Terapan Akuntansi Keuangan Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Kami di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang akuntansi manajemen sektor publik. Oke, jadi Saya akan menjelaskan pengertian akuntansi manajemen dalam sektor publik menggabungkan pengertian akuntansi manajemen dan pengertian sektor publik. Akuntansi manajemen merupakan bagian dari sistem pengendalian manajemen yang integral. Menurut Charter Institute of Management Accounting 1981, akuntansi manajemen adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisan, penyiapan, penginterpretasian, dan pengkomunikasian. Dan saya akan menjelaskan juga peran akuntansi dalam manajemen sektor publik. Yang pertama ada perencanaan strategik atau strategic planning. Kedua ada pemberian informasi biaya. Ketiga, penilaian investasi menggunakan analisis efektivitas biaya atau cost effectiveness analysis. Dan keempat, penganggaran. Kelima, penentuan biaya pelayanan atau cost of service dan penentuan tarif pelayanan atau charging for service. Dan terakhir ada penilaian kinerja. Dan saya akan juga menjelaskan fungsi akuntansi manajemen sektor publik. Yang pertama adalah perencanaan. Akuntansi manajemen berperan penting dalam membantu instansi pemerintah menyusun rencana kegiatan dan anggaran tahunan. Informasi akuntansi digunakan untuk memproyeksikan pendapatan, pengeluaran, dan alokasi sumber daya. Dan kedua, pengendalian. Fungsi pengendalian dilakukan dengan membandingkan antara anggaran yang sudah direncanakan dengan realisasi pelaksanaannya. Jika ada selisih atau penyimpangan, maka dapat dianalisis penyebab dan dilakukan tindakan korektif dan akan dilanjutkan oleh Kaila. Selanjutnya yaitu ada pengambilan keputusan. Data akuntansi manajemen menyajikan informasi baik keuangan, misalnya biaya dan pendapatan, maupun non-keuangan atau jumlah layanan dan kepuasan masyarakat yang dibutuhkan pimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang keempat, ada akuntabilitas. Akuntansi manajemen mendukung pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik kepada masyarakat, DPR, BPK, dan lembaga pengawas lainnya. Semua pengguna dana publik harus bisa dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Ada pula ruang lingkup akuntansi manajemen sektor publik. Ruang lingkup akuntansi manajemen sektor publik mencakup berbagai aktivitas dan proses yang bertujuan untuk membantu manajer di organisasi publik seperti instansi pemerintah, rumah sakit umum, universitas negeri, BUMN, dan lembaga non-profit. Dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan yang efisien dan akuntabel. Informasi digital dalam operasional bisnis adalah proses mengintegrasikan teknologi digital ke dalam setiap aspek aktivitas operasional, yang secara mendasar mengubah cara bisnis beroperasi dan memberikan nilai kepada pelanggan. Perusahaan dapat menjadi lebih responsif terhadap perubahan pasar, meningkatkan efisiensi proses, dan terus berinovasi melalui transformasi ini. Ada pula sistem informasi akuntansi manajemen sektor publik. Sistem informasi akuntansi manajemen sektor publik atau CAMSP adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan serta non-keuangan yang relevan bagi manajer di organisasi publik. Sistem ini berfungsi sebagai alat bantu manajemen dalam membuat keputusan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Contoh implementasi akuntansi manajemen sektor publik yang ada di Indonesia.
Tujuannya itu memberikan bukti nyata penerapan akuntansi manajemen sektor publik agar lebih kontekstual. Berbagai sistem dan praktik telah diterapkan di lembaga sektor publik seperti yang pertama itu ada Sakti, sistem aplikasi keuangan tingkat instansi, digunakan oleh kementerian atau lembaga untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan. Yang kedua ada SIMDA, sistem informasi manajemen daerah, digunakan oleh Pemda, perencanaan dan penganggaran. Yang ketiga adalah KIP, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan tahunan kinerja instansi berdasarkan anggaran dan hasil. Dan yang terakhir ada SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Platform terpadu pengelolaan keuangan dan kinerja daerah. Jadi kesimpulan akuntansi manajemen sektor publik atau MSP berperan dalam penting mendukung kinerja instansi pemerintah melalui perencanaan, pengendalian dan evaluasi program secara sistematis. Dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, MSP membantu pemerintah mengelola sumber daya publik secara bertanggung jawab. Fungsi utama MSP adalah menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan yang relevan bagi manajemen sektor publik dalam pengambilan keputusan. Implementasi MSP di Indonesia tampak melalui sistem seperti Sakti, SIPD, dan LAKIP yang membantu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.